Selamat bergabung dalam ibadah sekolah Minggu Gereja Parapah, Resort GKF Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKF Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah Minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita akan mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang ini kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu dengan judul Haleluya, Puji Tuhan. Adik-adikku, marilah kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan pada kami. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, kiranya Engkau boleh menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Kakak kasih tema mengasihi sesama. Nah, adik-adik, sekarang kita mau naikkan pujian kita. Kakak undang semuanya untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian dengan judul Cuit-Cuit.
bijak yang berbunyi, rasa sakit itu sifatnya pasti, namun menderita adalah pilihan. Mari kita coba renungkan baik-baik kalimat tersebut. Kita memang tidak bisa menghindari berbagai rasa sakit yang menderita kita pada saat-saat tertentu. Apakah itu rasa sakit karena fisik ataupun psikis, seperti sakit hati, kecewa, dendam, benci, dan sebagainya. Tapi apakah kita menderita karenanya? Itu merupakan sebuah pilihan. Sifat kedagingan kita memang membuat kita harus merasakan sakit, dan itu tidak bisa kita hindari. Namun, kita bisa memilih akan dikuasai rasa menderita atau tetap bersukacita, karena itu semua tergantung keputusan kita dalam menyikapinya. Sejauh mana kita mampu untuk terus bersyukur dan mempercayai pemeliharaan Tuhan, menentukan cara pandang kita terhadap rasa sakit, entah sebagai bagian untuk memperkuat iman atau justru memupuk keraguan. Untuk itu, hendaklah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka, senang maupun susah, sehat maupun sakit. Apapun yang membuat kita khawatir dan tertekan, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena bagian kita adalah bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita. Dengan mengucap syukur, kita akan memandang rasa sakit yang kita alami sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita. Adik-adik diundang berdiri, kita naikkan pujian dengan judul Kerja Buat Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau terus menyertai dan menemani kami dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah suara Tuhan yang terus ada di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti isi firman Tuhan hari ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak Nas GKE, diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 4 sampai dengan 20 dengan perikop lahirnya Samuel. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu
menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini sebagai perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu ingat kepadanya, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Adik-adikku jagoan Kristus, tahukah kalian 7 teladan Yesus dalam mengasihi? Yang pertama, meluangkan waktu untuk orang lain. Sesibuk apapun, Yesus selalu meluangkan waktunya dan menghentikan langkahnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Yang kedua, rela berkorban. Yesus memberikan nyawanya sehingga manusia beroleh pengharapan bagi yang dikasihinya. Salah satu ciri kasih adalah kerelaan dalam berkorban. Ketika kita mengasihi seseorang, maka seharusnya kita tidak lagi berpikir 2 kali untuk berkorban baginya. Kasih yang tanpa batas adalah kasih yang tidak dibatasi oleh ego, yang cenderung memikirkan diri sendiri. Teladan yang ketiga, melepaskan pengampunan. Banyak orang yang menyakiti Yesus selama ia hidup dan melayani. Banyak yang menghakimi, mencela, dan bahkan menyakitinya secara fisik. Tetapi meski demikian,
ia tetap mampu melepaskan pengampunan sebelum ia mati. Ia memohon ampun dari Bapa untuk orang-orang itu. Mengampuni adalah sebuah pilihan untuk mengampuni. Yang keempat, mendoakan orang lain. Membawa orang lain, apalagi orang yang musuh kita, dalam doa adalah salah satu ciri jelas seorang mengasihi tanpa syarat. Ada sebuah kutipan yang berkata bahwa mendoakan orang lain adalah bentuk perhatian terbesar yang dapat kita berikan kepada orang lain. Nah, yang kelima adalah rendah hati. Mengasihi tanpa batas juga berarti menunjukkan kerendahan hati dalam setiap keadaan. Ia tidak pernah merasakan lebih hebat atau lebih unggul dari orang lain. Ia mau membuka hati, menerima kekurangan orang lain, dan mau belajar menerima masukan atau nasihat orang lain. Dan bersedia mengintrospeksi diri. Selain itu, ia juga menunjukkan diri sebagai pribadi yang mudah didekati, tidak menunjukkan sikap yang eksklusif. 6. Tidak menghakimi. Kasih mendorong seseorang untuk memiliki pikiran yang positif terhadap orang lain. Ia tidak mudah percaya pada gosip. Ia juga mendengarkan tanpa menghakimi. Selain itu, ia juga lebih memilih berbicara secara langsung kepada yang bersangkutan daripada bersikap diam, namun menyimpan prasangka yang tidak-tidak. Dan yang terakhir, berbicara kebenaran. Dalam keseharian, Yesus tidak pernah berkata dusta. Meski kadang ucapannya sedikit keras dan mengandung teguran, namun ia selalu berbicara kebenaran yang memiliki tujuan yang baik. Ini jugalah yang seharusnya kita perhatikan dalam keseharian. Mengasihi berarti berkata jujur dan tidak mengandung dusta. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik ikutin gaya kakak yang di depan. Adik-adik diundang berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik, kita naikkan satu pujian dengan judul 5 roti dan 2 ikan. Silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon Allah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan tahu apa yang Tuhan mau yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong urapi kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman
dengan pertolongan Allah kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, setelah beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, pulanglah seorang sida-sida menggunakan kereta. Di dalam kereta itu, seorang sida-sida itu terlihat sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Tiba-tiba, Filipus mendekati keretanya dan bertanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Lalu jawab seorang sida-sida itu, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Maukah kamu naik dan duduk di sampingku?" Lalu duduklah Filipus di samping seorang sida-sida tersebut. "Oh ya, aku akan membacakan sebuah nas yang berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Nah, aku ingin bertanya kepadamu mengenai nas tadi. Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendirikah? Atau tentang orang lain? Maka, mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan kabar baik tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus kepadanya. Akhirnya, seorang sida-sida itu pun mengerti dan tertarik dengan pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh Filipus. Mereka melanjutkan perjalanannya dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu, kata seorang sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Jawab Filipus kepadanya, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Maka seorang sida-sida itu menyuruh untuk menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun seorang sida-sida itu. Filipus membaptis dia, dan seorang sida-sida itu sangat sukacita setelah menerima baptisan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita tadi telah menyaksikan kisah tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Kakak punya pertanyaan buat kalian. Apakah adik-adik semua pernah melihat seorang anak kecil atau bayi yang dibaptis? Atau apakah adik-adik sendiri sudah pernah dibaptis? Nah, kebanyakan orang tua akan mengantarkan anaknya untuk dibaptis waktu masih kecil atau bayi. Pasti adik-adik bertanya, apa sih arti baptisan itu? Nah, jadi baptisan adalah ciri kita sebagai orang Kristen, dan baptisan merupakan perintah Tuhan Yesus untuk semua orang yang percaya kepadanya sebagai tanda agar setiap orang percaya menjadi miliknya. Makanya, orang tua kita akan membawa kita ke gereja sewaktu kita bayi atau masih kecil untuk diserahkan dan menerima baptisan di gereja. Nah, di sana juga kedua orang tua kita berjanji untuk membimbing kita sampai dewasa untuk mengenal dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Wah, betapa beruntungnya kita ya yang sudah dibaptis dari kecil. Kembali pada cerita tadi, seorang sida-sida dari tanah Ethiopia sebenarnya dia selalu beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Tetapi sayangnya banyak yang dia tidak pahami tentang isi firman Tuhan yang dipegangnya tadi. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Filipus untuk berbicara dan menjelaskan tentang firman Tuhan sehingga dia mengerti betapa pentingnya dibaptiskan. Dan akhirnya dia menerima Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia pun akhirnya mau untuk dibaptis dan hidupnya penuh sukacita di dalam Tuhan. Adik-adik,
Seorang sida-sida dibaptiskan tidak seperti kita ya. Dia dibaptiskan sesudah usianya dewasa dan berbeda dari kita, yakni selagi kita masih kecil atau bayi. Tetapi usia bukanlah halangan untuk kita boleh dibaptis. Semua orang dapat dibaptis asalkan sungguh-sungguh percaya dan mau mengikut Yesus. Selain itu, sebagai orang yang telah dibaptis, maka kita pun harus menunjukkan ketaatan, selalu setia mengikut Yesus dan melakukan firman Tuhan, agar kita menjadi berkat bagi semua orang dimanapun dan kemanapun kita pergi. Dengan demikian, orang lain dapat mengenali kita sebagai pengikut Yesus dari teladan dan kasih yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami telah menyaksikan cerita seorang sida-sida dari Ethiopia hari ini. Refleksi cerita tadi telah mengajarkan kami memahami tentang baptisan. Ajarlah kami, anak-anakmu, untuk mau dengar-dengaran akan orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan siapapun yang bersedia membimbing kami dalam mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Lebih-lebih agar kami dapat menjadi berkat dimanapun dan kemanapun kami pergi. Di kesempatan ini juga, kami berdoa untuk kedua orang tua kami atau wali kami. Kiranya cinta kasih, kesehatan, kekuatan, dan semangat Engkau berikan kepada mereka. Begitu juga kakak-kakak ke sekolah minggu kami dalam setiap tugas tanggung jawabnya, pelayanan, dan juga pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk kami sekalian saat ini yang masih dalam masa pertumbuhan maupun sudah beranjak duduk di bangku sekolah. Tolong sertai kami ya Tuhan, agar menjadi anak-anak yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, menghargai jerih payah kedua orang tua ataupun wali kami, anak-anak yang bijaksana, terlebih-lebih menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Inilah doa kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan yang kami lakukan untuk taat pada perintah Tuhan. Berkati Tuhan agar persembahan kami ini dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil mengiringi persembahan kita, adik-adik akan untuk berdiri, kita nyanyi bersama dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, saya selalu takjub melihat kepasrahan anak kecil kepada orang tuanya. Anak kecil akan selalu ingin ikut kemanapun orang tuanya pergi.
Kalau harus pergi ke tempat yang tak menyenangkan sekalipun, anak kecil tetap ngotot ikut, tidak peduli Anda sudah menjelaskan bahwa tempat yang Anda tuju itu panas, tak ada tempat bermain, perjalanannya panjang, dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi setelah anak kita beranjak remaja dan sudah mulai punya acara sendiri, anak kita pun jadi malas-malasan kalau harus pergi bersama kita. Setiap kita mengajaknya pergi bersama, ia mulai banyak tanya, kemana, bersama siapa, lama atau tidak, membosankan atau tidak, dan lain sebagainya. Secara umur kita sudah dewasa, tetapi Yesus ingin menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Pada Markus pasal 10 ayat yang ke-15, ada kerinduan besar untuk menghampiri Tuhan dan berlama-lama dalam hadiratnya. Ada keinginan besar bersama Tuhan, kapanpun dan dimanapun. Ada pasrahan dan ketergantungan penuh pada Tuhan. Nah, salah satu contohnya yaitu Musa. Musa di hadapan Tuhan. Musa menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil yang penuh pasrahan dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Musa tidak peduli kemanapun Tuhan membawa dan menuntunnya, asal Tuhan bersamanya. Mari bersikap seperti anak kecil dalam menyambut kerajaan Allah. Rela bersama Tuhan dalam situasi apapun. Lebih baik berada di padang gurun asal bersama Tuhan, daripada di padang rumput yang hijau tanpa penyertaan Sang Gembala Agung. Bersama Tuhan kita aman, walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman. Sebab tanpa Tuhan kita akan binasa. Seiring dengan bertambahnya umur rohani kita, apakah kita tetap mempertahankan sikap seperti anak kecil dalam menyambut kerajaan Allah? Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami dapat mengikuti ibadah virtual, sehingga kami boleh memuji Tuhan serta mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, tidak menjadi serigala yang berbulu domba, yang hanya memuji, memuliakan nama-Mu, tapi perbuatan kami jauh dari baik. Tuhan Yesus, biarlah kami juga bisa diingatkan kembali dan dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik bagi dalam perbuatan, sehingga kami juga bisa memberi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampunlah akan segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Hanya Karena Anugerah. Adik-adik ikutin gaya kakaknya di depan ya. Oleh Tuhan Yesusku,
protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.